Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, izin dulu menyampaikan bahwa sebenarnya yang seharusnya berlaku sebagai imam dan penceramah subuh kali ini adalah Bapak Siswanto. Berhubung beliau sedang ada agenda, Pak Ketu, Pak Irwan di sini nodong saya. Ya, kalau ditodong kan harus pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Jamaah yang senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Sudah hampir 1 tahun saya tinggal di lingkungan Pondok Mutiara. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal karena sering berinteraksi secara langsung, secara resmi. Mungkin ada forum ini saya juga sampaikan perkenalan saya. Nama saya Aulia. Langsung bertanya, ini perempuan atau tulen laki-laki? Nama saya Aulia Ahmad Kurniawan. Tinggal di PM 1 nomor 16. Mungkin sering lewat, masih kelewatan karena akan keluar dan ke dalam pasti lewat PM. Seperti itu untuk perkenalannya mungkin ya. Kalau mau bersilaturahim, enggak boleh ke sana. Tapi udah nggak ada apa-apa ya. Kalau malam. Baik jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan diperintahkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, pergilah mereka menuju surga secara bergerombol. Setiap kali saya kadang-kadang ya, kalau lagi imannya bagus, ketika masuk masjid itu membayangkan bahwa memang satu jamaah masjid ini itu adalah satu gerombolan atau satu gelombang atau suatu koalisi yang akan masuk surga bersama-sama. Jadi ketika masuk, langkah kaki kanan menginjak masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kita meminta rahmat dari Allah. Abwaaba rahmatik di sini lanjutannya adalah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau kita masuk masjid, abwaaba rahmatik minta dibuka pintu-pintu rahmat. Nanti juga kita secara bergerombol insyaallah berkelompok diperintahkan juga oleh Allah sampai mereka hatta idza ja'uha, sampai mereka berada di depan surga tersebut. Wa futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintu surga bagi gerombolan tersebut, bagi kelompok tersebut, bagi koalisi tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, dan dikatakan kepada mereka oleh para penjaga pintu-pintu surga itu, salamun alaikum tibtum. Selamat. Kalau Inggrisnya mungkin congratulations atas apa yang telah kelompok ini semua lakukan secara dulu di dunia berjamaah. Jadi kita masuk masjid bareng-bareng, sholat di Masjid Mutiara Hikmah yang Allah cinta ini bareng-bareng. Insya Allah semoga di surga kelak ayat ini juga berlaku untuk kita, bahwa kita akan disambut dan diberikan selamat oleh para penjaga surga. Karena apa? Karena kita istiqomah, karena kita konsisten untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dunia ini secara berjamaah. Alhamdulillah, di hari, mungkin ada yang hari keempat gitu ya,
Betul hari keempat Bapak kalau masjid ini ya? Hari ketiga. Hari ketiga ya. Mungkin ada yang keempat ini juga. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga atau keempat ya, biar lebih mudah. Di bulan Ramadan ini saya mungkin pengalamannya sedikit ya. Kalaupun memberi ilmu takutnya malah tidak tidak tepat. Izinkan mungkin saya yang ya ala kadarnya ini berbagi kisah mengenai salah satu guru dari teman saya yang berkenaan dengan Ramadan. Beliau sudah Allah panggil. Nama beliau adalah Ustadz JJ Nurmuji. Jadi beliau ini seorang yang biasa memaksimalkan Ramadan, memaksimalkan bulan Al-Quran ini dengan konsisten, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bertadarus, karena memang Ramadan ini khususnya diperintahkan kita untuk mendekatkan diri bersama Al-Quran. Bahkan puasa tersebut sendiri bukan ditunjukkan untuk puasanya, tapi untuk Al-Qurannya. Biar kita bisa fokus, biar perut ini tidak mudah untuk membawa kita malas. Kalau malas kan, kalau kenyang kan bawaannya malas. Jadi Ustadz JJ Nurmuji terbiasa kalau Ramadan beliau fokus di masjid, memaksimalkan waktunya sampai di akhir Ramadan beliau iktikaf full. Alhamdulillah saya dapati masjid ini konsisten dari tahun ke tahun mengadakan iktikaf full. Ada hadis Nabi yang kalau Arabnya saya tidak tahu, tapi redaksinya kurang lebih berbunyi, siapapun yang mendapati Ramadan lalu dia lulus, lalu dia melewati Ramadan tersebut tanpa mendapat ampunan, adalah sangat memalukan, adalah sangat tercoreng. Jadi siapa yang puasa itu masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan tuh nggak dapat ampunan, sangat memalukan, sangat hina. Kalau kita berkaca dari hadis ini, maka sebaliknya, siapa yang masuk Ramadan lalu keluar pas beduk maghrib 1 Syawal masuk, dia lulus dan diampuni, niscaya orang ini sangat beruntung. Bisa dibandingkan bahwa yang satu sangat terhina ketika tidak diampuni, yang satu sangat beruntung. Karena apa? Karena dosanya seluruhnya diampuni. Teman saya yang melihat langsung hari di mana Ustadz JJ ini menjalani hari terakhir Ramadan. Masih ingat asar tuh masih di sekitaran masjid, lalu beduk maghrib, sholat, mimpin sholat, lalu pulang katanya mau ada tamu ke rumah, jadi mau gelar karpet. Singkat cerita, ketika sudah gelar karpet, ternyata tamunya bukan manusia, tamunya bukan dari golongan kita, tapi sepertinya tamunya dari malaikat. Yang datangnya malaikat Israel. Jadi ketika sampai di rumahnya, Allah cabut nyawanya, dan beliau dalam keadaan akhirnya wafat. Jadi kalau dibayangkan dengan hadis tadi, siapa yang masuk Ramadan lalu lulus Ramadan diampuni, apalagi tidak diberikan kesempatan untuk berdosa sedikit pun, habis sholat maghrib pulang, Allah ambil, sangat amat beruntung karena tidak melewati 1 Syawal. Mungkin ya kita mungkin kadang-kadang sudah dalam tanda petik berantem buat besok bajunya pakai apa gitu, sendalnya udah siap belum gitu, kalau buat terbaran gitu, ini udah dicek belum kopernya, kita mau mudik di hari H. Jadi beliau ini tidak diberikan kesempatan untuk dalam tanda petik berbuat maksiat sedikit pun. Jadi setelah maghrib pula gelar karpet, Allah panggil. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa mari kita buat
Saya pribadi khususnya bisa memaksimalkan bahwa benar momen Ramadan ini awalnya ya seperti kita tahu orang semangat, tapi akhirnya kesini mulai terkikis. Akhirnya bisa jadi malah di Ramadan itu nggak mendapatkan ampunan, padahal ampunan di malam-malam terakhir itu adalah sangat penting. Dan siapa yang bisa mendapatkan ampunan tersebut? Ya biasanya orang-orang yang dari awalnya pun sudah serius mencari ampunan tersebut. Ya, berkaca dari ulama ini, semoga bisa menjadikan saya pribadi, mungkin juga Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian mendengar bisa terinspirasi bahwa tujuan akhirnya kalau kita tadi sholat berjamaah di dunia dan ingin masuk pintu surga, ingin memasuki pintu surga, inilah momen yang tepat, inilah detik-detik yang sangat penting, yaitu di bulan Ramadan. Maka sangatlah merugi orang yang tidak memaksimalkannya, orang yang malah mengabaikannya, menganggap Ramadan hanya hari di mana ya tidak makan siang, hari di mana kalau makan lebih awal sama maghrib ada yang nyiapin. Ini harus dibuang jauh-jauh pemikiran bagi kita semua. Malahan sekali lagi harusnya dimaksimalkan setiap detiknya, setiap menitnya, benar-benar kita maksimalkan agar apa? Agar benar-benar ayat-ayat yang tadi dibaca kita di awal, bahkan ketika tadi dibacakan kita dengarkan sama-sama waktu jadi dalam sholat subuh, kita bisa masuk terhadap ya, menuju surga itu dengan kondisi bersih, bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama jamaah seluruhnya, dari mulai DKM-nya, pengurusnya, sampai bidang-bidang yang bahkan marbot-marbotnya masuk semua ke dalam surga Allah secara zumaro, secara bergerombol, secara berkelompok. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan dengan ilmu yang ala kadarnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.